Sahabat kebenaran, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab atau interaktif. Silakan Anda boleh bertanya di kolom komentar di akun Facebook yang sedang Anda simak ini, atau Anda juga bisa WA call ya di nomor yang sudah tertera ini. Baik, ini ada satu pertanyaan masuk. Mungkin Dr. Suwanto Liau tolong menjawabnya. Selamat sore Dr. Liau, ada pertanyaan, mohon diberi pencerahan. Bolehkah dijelaskan mengapa mukjizat tercatat lebih banyak terjadi pada masa perjanjian lama, misalnya zaman Musa, Yosua dan nabi-nabi, dibandingkan zaman perjanjian baru? Iya. Kenapa lebih banyak? Apa benar begitu ya? Sebenarnya tidak lebih banyak kalau dibandingkan dengan durasi waktunya. Dari zaman Musa sampai zamannya Maleaki itu kurang lebih 1000 tahun. Itu mukjizatnya hanya berapa? Sedangkan perjanjian baru itu eranya lebih pendek ya? Betul. Cuman sekian puluh tahun. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan durasi waktunya itu perjanjian baru lebih banyak. Tetapi begini aja. Sebenarnya maka begini, mukjizat terjadi bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Ya, bukan untuk happy dan show of power, untuk unjuk-unjuk kekuatan begitu. Bukan. Mukjizat itu ada tujuannya. Jadi kenapa pada waktu zaman Musa bawa orang Yahudi keluar dari Mesir diperlukan mukjizat? Kan di awalnya saya udah bilang, tanpa mukjizat nggak mungkin mereka bisa keluar. Tidak mungkin ya. Bahkan sampai mukjizat terakhirnya semua anak sulung sudah mati, Firaun nggak nyerah, dia kejar terus kok. Dia kejar terus gitu. Nah, jadi karena ada tujuan ya. Ada tujuan yang sangat jelas. Zaman Elia, wah itu zaman yang parah sekali itu ya. Itu zaman Raja Ahab itu. Itu yang istrinya Isabel itu ya, itu yang ya diisukan ada istri presiden yang di luar negeri itu yang kadang-kadang ada orang-orang penting itu yang punya tukang dukun-dukun yang orang pinter yang jaga penasehat apanya rohani gitu. Penasehat spiritual. Istilahnya. Nah, waktu itu Ahabnya raja. Istrinya Isabel itu banyak cari. Dia pelihara Nabi Baal yang betapa banyaknya, makan dari jatah APBN-nya dia tuh. Nah, itulah makanya perlu disikat sama waktu itu Nabi Elia nggak main-main. Diteruskan dengan Nabi Elisa. Nah, begitu. Jadi ada tujuan ya. Tiap zaman punya mukjizat yang dahsyat itu ada tujuan. Baik. Saya kira bukan soal jumlahnya ya, tapi ada tujuan. Kenapa diadakan mukjizat? Mukjizat Tuhan Yesus ada tujuannya. Mukjizat rasul-rasul ada tujuannya. Oke. Baik, ada satu pertanyaan lagi masuk dari saudara Imade Sulandinata. Mukjizat seperti apa saja yang bisa kita percayai zaman sekarang ini yang berasal dari Tuhan, supaya tidak kena tipu muslihat si jahat? Ini dia. Jadi, karena gini, mungkin sebelum lanjut jawab ya, saya juga tadi ada pertanyaan. Kalau kita lihat Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, mukjizat itu sangat spesifik. Betul. Nilainya itu mahal loh. Betul. Ya. Tapi sekarang itu mengklaim itu seolah-olah mukjizat itu sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Suatu kebetulan pun dianggap mukjizat. Nah, mungkin ini cara membedakan. Jadi begini. Hari ini Tuhan tidak ada keperluan untuk meninggikan seseorang melalui mukjizat. Ini harus dikonsepkan dulu. Ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ada keperluan Tuhan untuk buat Suhento jadi sangat dikultuskan, gitu ya. Seseorang dikultuskan, tidak ada kegunaan, tidak ada tujuan. Malah ada warning, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, kalau gitu, jadi mukjizat apa? Saya menulis satu buku cara membedakan. Jadi mukjizat yang kita yakini masih dari Tuhan, itu justru tidak diketahui, tidak berasa. Ya, tidak berasa. Kalau berasa dan menonjol, ada seseorang yang ditinggikan, yang dipuji, yang didatangin terima kasih segala macam, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu bukan dari Tuhan. Ini harus jelas sekali. Jadi begini, Tuhan yang sanggup membuat saya digigit ular berbisa dan tidak mati, gitu. Tuhan itu jauh lebih sanggup membuat saya tidak sampai digigit oleh ular itu.
Betul nggak? Oke. Jadi gini, logika ya. Jadi Tuhan yang sanggup ya membuat saya kena gigit ular berbisa dan tidak mati, Dia jauh lebih sanggup untuk menghindari saya digigit ular berbisa. Nah, kalau Tuhan sampai mengizinkan saya digigit oleh ular dan tidak mati, itu artinya Tuhan sengaja mau meninggikan saya. Nah, berarti itu yang justru ada peringatan tidak win-win. Itu yang diperingatkan itu. Saya pernah ngalami Pak Hasan. Ya. Waktu itu sama Pak Alfred, ya, sama Pak Alfred Tatuhas. Ya. Kami seminar di Pulau Mahengetang, Sanger. Selesainya acara semuanya itu sudah jam 9 malam. Jadi kami berjalan menuju ke tempat kami tidur di rumah yang disediakan kepala desa. Pulau itu belum ada listrik. Jadi gelap sekali. Jadi kepala desa jalan sama saya, kami berdua paling depan. Diikutin rombongan banyak orang ratusan di belakang. Oh, orang kampung. Ya, orang kampung lah ya semuanya. Kami yang paling depan dan dia yang pegang senter. Ya. Kepala desanya. Tiba-tiba saya didorong ke belakang, hampir jatuh, terjungkal. Saya pikir, apa saya salah omong nih Pak, kepala desanya marah besar atau apa? Dia senter, itu ularnya begini. Saya satu langkah lagi. Dan kepala desa itu sampai senternya agak begini. Pak Suhento, Pak Suhento dibilang, ini kalau kena gigit ular ini bisa mati di sini. Saya bilang, kenapa Pak? Ini sangat berbisa. Ini 2 jam mati Pak. Dari sini ke puskesmas 4 jam. Wow, saya bilang Tuhan. Nah kan, ya dong, mujizat. Saya merasakan itu. Jadi gini, Tuhan yang sanggup membuat ular berbisa gigit saya dan tidak mati, Dia jauh-jauh lebih sanggup menghindarkan saya dari digigit oleh ular itu. Saya bilang di hadapan Tuhan nanti kita akan menikmati bahwa sudah banyak terjadi mukjizat yang kita nikmati. Nah, tetapi kalau ada orang berkata, ke sini saya doakan supaya mukjizat terjadi, KKR mukjizat, itu nggak benar. Itu pasti bukan dari Tuhan. Begitu. Oke, saya kira udah terjawab. Gini, Dr. Liao ya, ada satu hal yang kadang-kadang kita susah juga. Misalnya kalau Dr. Liao mengatakan atau saya mengatakan, seseorang yang memberikan kesaksian lah, suka dibawa-bawa memberikan kesaksian ya bahwa dia mengalami mukjizat. Terus kita mengatakan bahwa itu bukan mukjizat dari Tuhan. Nanti divonis Anda menghakimi, saya menghakimi. Lalu gimana kita menjelaskannya? Gini, kita berdasarkan Alkitab. Ya kan? Jadi kita bukan menghakimi menurut perasaan saya. Like and dislike. Menilai. Ya kan? Like and dislike. Nah, saya bilang Alkitab saya ngomong begini. Segini loh, Alkitab perintahkan saya supaya saya jangan percaya mukjizat. Karena iblis menyesatkan orang pakai mukjizat. Bukan tidak percaya mukjizat, maksudnya gimana bahasanya? Tidak percaya pengada, pembuat mukjizat sekarang ini. Mukjizat kita percaya. Mukjizat kita percaya. Alkitab kasih tahu jangan percaya kalau ada orang datang mengklaim itu dia terjadi mukjizat dan segala macam, jangan percaya. Bahkan tadi ditambahkan kalau orang bilang Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Kan mereka banyak yang bilang ketemu Yesus kan. Ketemu Yesus kan berarti Yesus di sini. Yesus di sana. Jangan percaya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa saya mengikuti Alkitab, saya tidak percaya apa yang Anda katakan, emang saya menghakimi? Tidak dong. Ini harus diklarifikasi. Bagaimana saya bisa menghakimi? Saya mengikuti Alkitab. Dan Alkitab perintahkan saya jangan sembarangan percaya kepada orang yang bersaksi. Begitu. Jadi, mereka jangan menghakimi. Sebenarnya itu dia tuh memaksa kita untuk percaya. Kita masih balik. Jangan maksa dong gitu. Terus menurut Anda orang yang memberikan kesaksian demikian gimana? Sebenarnya kan kita bilang gini. Di dalam Alkitab saja sudah tercatat. Tukang sihir Mesir aja bisa bikin mujizat kok. Tukang sihir Mesir bisa bikin. Cuman waktu itu dia bukan bikin atas nama Yesus. Tadi kan sudah diingatkan bahwa akan memakai nama Yesus. Gitu. Jadi apa herannya? Tukang sihir bikin kok mujizat. Jadi sahabat kebenaran, kita kembali kepada Anda untuk menilai. Karena Anda sudah dilengkapi penjelasan yang merupakan sebuah instrumen atau alat untuk menilai. Dan di dalam Alkitab bertaburan ayat-ayat dari Tuhan agar kita bisa menggunakannya untuk menilai gitu ya. Baik, Dr. Liao, saya minta komentar Anda. Kita dulu di grup WA ada orang yang pas satu video dan saya juga akhirnya Google pas satu video
ada seorang tanda kutip hamba Tuhan yang sengaja mengadakan show of power, ulat berbisa. Oh, gigit. Terus digigit itu loh. Mati. Katanya bapaknya kan mati juga. Mati. Dia juga gitu ya. Mati. Ya. Itu komentar Anda gimana? Kok menggunakan ayat itu ya? Ya makanya karena mereka salah menafsirkan Markus pasal 16. Ya. Dia bukan rasul ya? Bukan. Nah mereka anggap itu semua orang percaya diberikan ini yang disertai itu. Itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak membedakan dua kelompok orang yang dimaksud itu. Yang kelompok pertama, orang yang percaya kepada Injil akan selamat. Itu sudah beres. Jadi sudah jelas, ya. Jangan bermain api karena akan terbakar. Iya, sudah jelas. Dan ya, memang itu kan dari gereja yang sudah tradisional sudah percaya itu. Sampai bapaknya juga mati dan dia. Padahal waktu dia kena gigit di kuping itu, saya nonton tuh video, dia kena gigit. Kalau kena gigit di kuping di sini ya, itu cepat loh. Ya. Kalau kita kena gigit kaki kan jauh dia dari jantung. Langsung ke otak. Ya, gitu ya. Jauh kan dia jalannya pelan-pelan bisanya. Kalau kena gigit di telinga di sini, itu cuma berapa senti. Katanya dia mau dibawa ke dokter, dia nggak mau. Nggak mau ya. Itu nggak sampai ke dokter kok. Kalau digigit di telinga itu habis. Makanya kalau Anda orang kena gigit ular berbisa ya, kalau kena gigit leher ya, di telinga, di muka begini, itu cepat itu. Cepat sekali. Kalau kena gigit, kebanyakan kan memang kena gigit kaki. Ya. Kebanyakan ya. Karena itu paling dekat di bawah. Kakinya kan di bawah. Kalau kena gigit kaki masih semeteran lebih gitu baru nyampe ke jantung, lama. Masih bisa 2 jam. Baik, sahabat kebenaran, kita masih ada sedikit lagi waktu, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Cuma saya ingin minta Dr. Leo, Anda boleh bisa memberikan sedikit penjelasan singkat saja. Tadi kan Anda kan singgung soal yang diurapi. Sebenarnya posisi di dalam Alkitab yang disebut diurapi itu, apa sih posisi jabatan apa kok diurapi? Sekarang banyak orang klaim diurapi. Sebenarnya begini, di perjanjian diurapi itu bukan dipolesin minyak bimoli gitu. Diurapi itu sebenarnya itu kalau sekarang tuh sebenarnya dilantik ya. Anggota DPR dilantik, ya presiden terpilih dilantik. Diurapi itu dilantik gitu. Nah, pelantikan di perjanjian lama itu ada 3 jabatan yang dilantik. Ini 3 jabatan yang mewakili Tuhan dalam zaman Sacral Society. Rajanya, imamnya, nabinya. Imam dan ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dilantik, diangkat oleh Tuhan. Rasul diurapi nggak? Oh ya. Tuhan Yesus sendiri kan. Sebenarnya gini. Nah, sebenarnya bukan Rasul, kita semua diurapi. Nah, ceritanya begini. Jadi begini ya. Perjanjian baru akhirnya Tuhan Yesus disebut yang diurapi karena dia datang menjabat imam, raja dan nabi. Imam, raja dan nabi. Dan kemudian kita semua sekarang ini adalah orang yang sudah diurapi. Semua. Nah, coba baca di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini kesimpulan Rasul Petrus tentang kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi begini. Imam itu kan perantara antara manusia dengan Allah. Ketika Roh Allah masuk di dalam hati kita dan kita menjadi anak Allah, tidak lagi diperlukan imam perantara. Oleh sebab itu jabatan imam selesai, tidak diperlukan lagi imam. Nah, setiap kita sudah menjadi imam, menjadi anak Allah, Jadi kita sebenarnya lebih dari orang yang diurapi. Ya, lebih dari orang yang diurapi. Dan mereka seringkali memakai 1 Yohanes lagi pasal 2 di situ ya mengenai orang yang diurapi ini. 1 Yohanes pasal 2 ya di ayat yang ke-20 ya dan di ayat 27 di situ. Ayat 20 ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Memang kita sudah mendapat pengurapan. Nah, kapan pengurapan itu terjadi?
Di dalam 2 Korintus pasal 1 ada dikatakan. 2 Korintus pasal 1 ya. 2 Korintus pasal 1 ya. Di ayat yang ke-22, di ayat 21 ya. 21 dan 22. Di situ ada dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, telah mengurapi. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagainya. Jadi kapan kita diurapi? Pada waktu memberikan Roh Kudus kepada kita. Kapan Roh Kudus diberikan? Di Efesus pasal 1. Banyak sekali. Ya, Efesus pasal 1 ya, ayat yang ke-13 ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi gini, ketika seseorang percaya kepada Injil yang dia dengar, bertobat dan percaya dengan sungguh hati loh, bukan cuma di mulut saja, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah, masuknya Roh Kudus inilah yang tadi di 2 Korintus itu disebut itu pengurapan. Jadi setiap orang Kristen lahir baru itu sudah diurapi. Sangat Jadi jelas. tidak ada lagi si pendeta yang diurapi dan lain sebagainya. No, tidak ada yang macam begitu. Ya, jangan ada klaim dia spesial. Betul. Seperti sebuah jabatan di dalam perjanjian lama gitu ya. Tidak ada lagi Baik, yang begitu. saya kira udah cukup Dr. Liao topik pembahasan kita. Sahabat kebenaran, kita sudah harus sudahi topik pembahasan kita hari ini, yaitu percayakah Anda pada mukjizat. Dr. Liao, Anda berikan closing statement mengenai topik kita, percayakah Anda pada mukjizat ini? Ya. Percaya, sangat percaya pada mukjizat. Ya. Sangat percaya pada mukjizat. Sangat percaya mukjizat yang dicatat oleh Alkitab. Sangat percaya. Saya percaya. Sangat percaya mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Sangat percaya mukjizat yang dilakukan oleh rasul-rasul. Dan tidak percaya. Tidak percaya mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang yang non-rasul. Karena Alkitab memperingatkan. Alkitab memperingatkan supaya jangan percaya. Tuhan masih tetap melakukan mukjizat. Oh ya. Tetapi tidak mengangkat orang, tidak memberikan kuasa itu kepada seseorang, karena itu hanyalah diberikan kepada rasul. Itu tanda kerasulan. Tanda kerasulan. Jadi Tuhan sekarang bekerja, ya, Tuhan yang sanggup membuat orang yang digigit ular berbisa tidak mati. Dia jauh lebih sanggup lagi untuk menghindarkan orang itu dari digigit oleh ular. Cukup. Baik, sahabat kebenaran, kita sudahi pembahasan kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Minggu, pukul 3 atau pukul 15, hari Minggu ya, dengan topik yang akan berbeda lagi. Silakan Anda tetap bisa berinteraktif di nomor WA dan juga di Facebook yang Anda sedang simak ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Maranatha.